I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it catch back. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Homariah. Saya dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar manajemen perpajakan. Ada 3 hal yang akan kita bahas pada kali ini. Yang pertama adalah pengertian manajemen perpajakan, yang kedua fungsi manajemen perpajakan, dan yang ketiga adalah perencanaan perpajakan atau tax planning. Jadi sebelum kita memasuki materi pertama yaitu pengertian manajemen perpajakan, kita terlebih dahulu membahas apa sih itu pajaknya. Jadi pajak merupakan kontribusi wajib yang terutang kepada negara oleh orang pribadi atau badan. Nah, sifatnya ini memaksa berdasarkan undang-undang. Kalau kita bayar pajak, kita nggak dapat imbalan dari siapapun dan dari manapun. Nah, pajak ini digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kita udah tahu nih apa itu pajak. Nah, sekarang mari kita bahas tentang manajemen perpajakan. Jadi secara umum, konsep dasar manajemen itu adalah suatu proses perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, penggerakan. Selanjutnya dan kita akan bahas mengenai pengertian manajemen perpajakan menurut para ahli. Yang pertama itu ada Spitz and Berry dalam bukunya International Tax Planning. Beliau menjelaskan bahwa perencanaan pajak adalah pengaturan urusan bisnis dan pribadi sedemikian rupa untuk menarik kejadian pajak yang serendah mungkin dan pengaturan fakta sebelumnya dengan cara yang paling disukai. Dan sedangkan dari Dr. Muhammad Zain dalam bukunya Manajemen Perpajakan mendefinisikan bahwa tax planning merupakan proses pengorganisasian usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya berada dalam posisi paling minimal sepanjang hal itu memungkinkan dalam peraturan perundang-undangan. Baik dari konsep umum dasar manajemen dan juga dua pengertian dari para ahli, dapat kita tarik kesimpulan bahwa pengertian manajemen perpajakan itu merupakan seluruh upaya yang dilakukan wajib pajak baik pribadi maupun badan melalui proses perencanaan, pelaksanaan, penggerakan dan juga pengendalian kewajiban dan hak perpajakannya supaya perpajakan wajib pajak ini berjalan dengan baik, dengan efisien dan efektif, jadi bisa memberikan kontribusi maksimal bagi perusahaan dalam meningkatkan laba atau keuntungan. Jadi semakin kecil kita membayar pajak, maka laba yang kita hasilkan itu semakin besar. Selanjutnya kita masuk mengenai tentang fungsi manajemen perpajakan. Fungsi manajemen perpajakan yaitu dibagi 4 ya. Yang pertama ada tax planning atau perencanaan perpajakan. Nah, perencanaan perpajakan ini sendiri itu tujuannya adalah mencari celah yang dapat ditempuh dalam peraturan perpajakan agar perusahaan ini bisa membayar pajaknya itu dalam jumlah yang paling minimal. Nah, ada 3 cara nih yang digunakan untuk melaksanakan tax planning. Yang pertama itu ada tax avoidance atau penghindaran pajak. Yang kedua ada tax evasion, penyelundupan pajak. Yang ketiga adalah tax saving. Oke, baik teman-teman, kalau tax avoidance itu contohnya misalnya kita ini pengen makan ya, kita makan di Solaria. Nah, setelah kita makan otomatis kita bayar kan ya, kita bayar di dalam struknya itu pasti ada keterangan termasuk PPN sebesar seberapa gitu. Nah, otomatis kalau kita makan di Solaria itu kita membayar PPN.
Beda lagi kalau misalkan kita makan di warteg ya. Di warteg ini pasti nggak ada PPN-nya. Nah, untuk menghindari kita pembayaran pajak itu, kita jangan makan di Solaria, tapi kita makannya di warteg. Gitu ya. Nah, kalau selanjutnya itu ada tax administration atau tax compliance. Tax compliance ini mencakup usaha-usaha untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang sudah diatur dalam undang-undang. Ketiga, ada tax audit, yaitu strategi dalam menangani pemeriksaan pajak maupun strategi dalam mengajukan surat kebenaran. Terakhir itu ada other tax matters. Jadi, semua hal yang belum mencakup dari ketiga sebelumnya ini dimasukin ke sini. Jadi semua fungsi lain yang berkaitan dengan perpajakan itu masuk di other tax matters. Nah, teman-teman, kita sudah memasuki bagian tentang perencanaan pajak atau tax planning. Jadi tax planning itu apa sih? Tax planning itu proses mengorganisasi usaha wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha dengan memanfaatkan celah kemungkinan yang dapat ditempuh perusahaan dalam ketentuan peraturan perpajakan agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimum ya. Baik, selanjutnya kita memasuki pembahasan tentang tujuan dan manfaat perencanaan pajak nih. Kenapa sih kita harus melakukan tax planning dalam suatu perusahaan? Nah, tujuan yang pertama itu adalah meminimalkan beban pajak yang terutang. Yang kedua itu memaksimalkan laba setelah pajak. Yang ketiga ini meminimalkan terjadinya tax surprise kalau suatu saat nanti ada pengecekan gitu ya. Dan yang keempat itu ada memenuhi kewajiban perpajakan yang benar. Jadi kita melakukan tax planning itu untuk memenuhi kewajiban perpajakan kita. Dan manfaatnya ini apa? Manfaat bagi perusahaan itu yang pertama adalah penghematan kas keluar dan juga mengatur aliran cash flow. Jadi kas masuk, kas keluar ini bisa diatur dengan cara melakukan tax planning. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai beberapa hal yang mempengaruhi perilaku wajib pajak ini sehingga dia tuh gak mau bayar pajaknya gitu ya. Yang pertama itu ada complexity of rule atau tingkat kerumitan suatu peraturan. Jadi semakin rumit peraturan perpajakan ini, semakin wajib pajak ini tuh males gitu untuk bayar pajaknya. Nah, yang kedua ini besarnya pajak yang dibayarkan atau tax required to pay. Jadi makin besar jumlah pajak yang harus dibayar, maka semakin besar pula kecenderungan wajib pajak ini melakukan kecurangan. Jadi memperkecil jumlah pembayaran perpajakannya tapi dengan cara yang ilegal yang tidak diperbolehkan dalam undang-undang. Nah, yang ketiga ini ada cost of bribe atau biaya negosiasi. Dalam kata lain kita sebut aja dengan sogokan. Jadi kadang-kadang wajib pajak itu pakai uang sogokan nih untuk pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya supaya bisa dimanipulasi pajaknya itu seharusnya nilainya besar, tapi karena dia ngasih sogokan, jadi pajaknya dia ini diperkecil oleh fiskus. Nah, makin tinggi uang sogokan ini, semakin kecil pula wajib pajak yang melakukan pelanggaran, atau semakin gede uang sogokannya, maka makin banyak gitu wajib pajak yang nggak mau untuk membayar uang sogokan tersebut. Selanjutnya itu ada probability of detection atau risiko deteksi. Nah, ini berhubungan sama yang tadi sebelumnya yaitu uang sogokan ya. Jadi kalau misalkan semakin rendah resiko wajib pajak ini ketahuan kalau dia bayar sogokan, maka semakin banyak wajib pajak itu melakukan pelanggaran. Jadi setiap dia harus membayar pajaknya, dia selalu ngasih sogokan, selalu melanggar gitu. Nah, sebaliknya kalau misalkan pelanggaran ini gampang kedeteksi gitu ya, maka wajib pajak ini memilih untuk enggak melanggar aturan perpajakan.
Nah, selanjutnya itu ada size of penalty, jadi besarnya denda karena telat bayar pajak itu akan dikenakan denda ya. Jadi semakin lama wajib pajak itu enggak melakukan proses perpajakannya, ini kan akan semakin besar juga dendanya. Nah, kalau dendanya udah semakin besar, ini mengakibatkan wajib pajak ini semakin enggak mau untuk bayar pajaknya. Selanjutnya itu ada moral masyarakat. Jadi moral masyarakat ini memberi warna tersendiri dalam menentukan kepatuhan dan kesadaran mereka dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Selanjutnya, apa sih yang harus kita lakukan supaya kita melaksanakan tax planning yang baik? Nah, berikut ada persyaratan tax planning yang baik. Yang pertama itu secara bisnis masuk akal atau reasonable, jelas alasannya dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua itu tidak melanggar ketentuan perpajakan, dan yang ketiga itu memiliki bukti-bukti yang memadai. Nah, selanjutnya ini ada cara-cara untuk pengelakan pajak. Yang pertama itu ada tax shifting atau penggeseran pajak. Simpelnya kayak gini, ada perusahaan yang membeli laptop dari perusahaan lain untuk dijual kembali. Nah, pembelian laptop ini oleh perusahaan A ke perusahaan B ini kan otomatis dapat kena PPN ya. Cuman di perusahaan A, PT A ini akan membebankan pajaknya ini ke pembeli selanjutnya, kayak orang pribadi gitu. Jadi yang si orang ini yang mau membeli laptop dari PT A ini harus membayar sejumlah PPN yang sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan. Gitu. Selanjutnya itu ada capitalization atau kapitalisasi. Nah, ini tuh pengurangan harga objek pajak yang besarnya sama dengan jumlah pajak yang akan dibayarkan kemudian oleh pembeli. Yang kedua ada transformation. Yang keempat ada tax evasion. Yang kelima ada tax avoidance. Tax avoidance tuh sama yang kayak tadi ya. Kalau kita pengen makan dan kita nggak pengen untuk bayar pajak, makanya kita beli makan aja di warteg, jangan di Solaria gitu. Nah, yang terakhir ini ada pengecualian pajak atau tax exemption. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tax planning. Yang pertama yang harus kita lakukan ini menganalisis database yang ada. Jadi kayak menganalisis laporan keuangan, bukti-bukti transaksi, seperti itu ya. Yang kedua itu buat satu atau lebih model rencana besarnya pajak. Jadi kayak kita tuh bikin kira-kira dengan laba segini kita itu akan bayar berapa, dengan penghasilan segini kita akan bayar berapa gitu. Yang ketiga itu melakukan evaluasi rencana pajak. Nah, rencana pajak yang udah kita buat ini tadi dievaluasi, kurangnya di mana, lebihnya di mana gitu. Nah, yang ketiga ini mencari kelemahan dan memperbaiki rencana pajak. Jadi dari rencana pajak yang kita tadi udah evaluasi, ini kan kita udah tahu nih kelemahannya di mana, makanya kita harus memperbaiki rencana perpajakan tersebut. Nah, yang terakhir itu ada memutakhirkan rencana pajak. Jadi disahkan gitu bahwa rencana pajak itu yang akan kita pakai dalam perusahaan. Seperti itu, teman-teman. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.